على ما نوى به شيخنا. الفاتحة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وبالله حولي واعتصامي وقوتي لا ستره متجللا. فيا ربي أنت الله حسبي وقوتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. وبعد، bapak-bapak, para alim ulama, para habaib, guru-guru agama dan tokoh-tokoh masyarakat yang ulul muliakan, atalallah. Mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur sampian seberatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Mu'minin yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu hayatakum. Amin. Mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi hidup kita seberatan. Marilah sama-sama senantiasa kita menghaturkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga dengan kudrat dan iradatnya jualah kita sama-sama dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim, serta bertatap muka di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Sayyidul Wujud wa imamun likulli mawjud, Habibuna wa syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat, pengikut-pengikut beliau, ila yaumiz ziham au ila yaumil qiyamah. Kemudian ulun senantiasa tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panitia dan kepada hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mu'minin pada umumnya, yang telah memberikan suatu penghargaan yang besar kepada ulun untuk menjadi imam subuh sekaligus mengisi kegiatan rutin di subuh Rabu, pengajian kuliah subuh Rabu. Atas jasa baik yang telah diberikan, ulun hanya dapat membalas dengan doa kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma man adkhala alaina as-surur fa adkhil alaihimul faraha ajilan. Ya Allah, ya Tuhanku, siapapun orangnya, apapun jabatan dan pangkatnya, orang yang telah membahagiakan hati kami, balaslah ya Allah dengan balasan yang secepat mungkin dan dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu ulun sedikit menyampaikan, menyambungkan lidah apa yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah
an alamatis sa'adah, di antara tanda-tanda, alamat atau ciri-ciri orang yang akan mendapatkan sa'adah, bahagia, nyaman, baik itu di dunia maupun kelak di negeri akhirat. Kalau ulun boleh sedikit mengulang 4 yang telah ulun sampaikan, yang kita bahas. Yang pertama, an yakuna zahidan fid dunya wa raghiban fil akhirah. Zuhud terhadap dunia dan cinta akan negeri akhirat. Yang kedua, an takuna himmatahu fil ibadah wa tilawatil Quran. Keinginan di dalam hatinya, keinginan yang kuat, hidup di dunia hanya untuk ibadah, dan senantiasa dia cinta akan membaca Al-Quranul Karim. Kemudian yang ketiga, an yakuna galilal qaul fima la yahtaju ilaih. Inya kada tapi banyak pander atau kada banyak bicara, kecuali seperlunya, yang penting atau yang berguna. Kemudian yang keempat, an yakuna muhafadhan ala salawatil khams, menjaga sembahyang nang 5 waktu. Itu pembahasan kita sebelumnya. Izinkan ulun menyambung selanjutnya. Yang kelima, an yakuna wara'an fima qalla au kathura minal haram wasyubhat. Ciri atau tanda, alamat orang yang akan bahagia selanjutnya, akan nyaman hidupnya baik itu di dunia maupun kelak di negeri akhirat. An yakuna wara'an. Wara'. Apa artinya wara'? Kadada bakahandak sama sekali. Inya wara' fima qalla au kathura minal haram wasyubhat. Wara' terhadap sesuatu sedikit ataupun yang banyak, terhadap sesuatu yang haram, wasyubhat, yang subhat, yang kada jelas halal haram. Kadada artinya bakahandak sama sekali lawan sesuatu nang kada jelas halal haram nya kada hendak, apalagi yang jelas-jelas haram. Itu alamat atau tanda ciri-ciri orang yang akan hidupnya tenang, nyaman, bahagia hidup di dunia maupun apalagi kelak di negeri akhirat. Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha sairul jasad, wa idza fasadat fasada sairul jasad, ala wahya al-qalb. Di dalam tubuh kita ini ada sesuatu, segumpal daging. Yang segumpal daging itu idza saluhat saluha sairul jasad. Apabila nang segumpal ini baik, insyaallah sawakan kita baik. Wa idza fasadat fasada sairul jasad. Apabila yang segumpal ning ini rusak, rusak sebenarnya. Ala wahya al-qalb, hati. Kalau abah guru sekumpulullah yarham, bahari lawan anak buah di sidin, nang jersidin. Hati-hatilah memberi makan anak buah. Nang bagus-bagus saja, ujar sih. Kenapa? Kalau sudah termasuk yang haram ke dalam awak kita, temakan nang haram, temakan hasil korupsi, temakan apa nang kada baik, ambil ampun barang orang nang kada seizin orang, tak dimakanakan, kita ambil misalkan hasil korupsi nang laki, beri makan anak buah.
hasil mencuntan, bari makan anak buah nang haram. Makanan masuk, tumbuh di dalam awak, masuk, jadi darah, masuk, berputar darah itu, berputar di hati, merusak lawan diri. Iya nang kadang-kadang tumbuhnya anak itu kada baik. Mungkin jasad secara zahir bagus, tumbuh menjadi orang yang dewasa, tapi di dalamnya rusak. Makanya berhati-hati benar. Kalau orang bahari, ulun ingat mana berhati-hati benar orang bahari itu. Memberi makan hasil kebun sorang kadang, mengambil. Yang Tuhan tuh ulun ingat mana bahari kai. Yang bulik dari hutan, di sungai atau di mana membanjur kadang haruan. Bulik, bawa bulik dimakan anak buah. Kadang memutik buah tanaman sorang di tanah sorang. Ulun bahari lagi halus. Muhammad Amin Badali itu, abah guru tuh berkisah. Waktu ulun abah beelang ke rumah abah guru lah. Handa lawan ulun 4 lagi halus berkisah. Amin itu ujar si Amin, ini nang Tuhan. Amin itu guru aja disurungi iwak ini kada mau, disurungi iwak ini kada mau. Aneh orangnya waktu halus. Iya nang hafal kasbal Quran lagi halusnya sudah. Banyak hafalannya tuh. Lagi nang halus benar. Apa guru nang dimakannya hakun disurungi iwak ini macam-macam kada mau. Sekalinya nang hakun dimakannya apa? Nasi bekicap. Nah itu aneh ya tak. Lagi halus tuh. Kelihatan benar wali Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu hafal Quran. Terjaga benar. Kembali kita. An yakuna wara'an fi ma qalla au kathura minal haram wasyubhat. Udahan kita kawa menjaga. Selama kita diberi kesempatan hidup di dunia, kawa kada bakal hendak sama sekali dengan sesuatu yang subhat. Yang subhat aja kada bahandak, nang kada jelas halal haramnya, apalagi yang jelas-jelas kita jauhi. Mudah-mudahan. 5. Kemudian ciri atau alamat yang selanjutnya, tanda-tanda yang selanjutnya yang membuat kita mendapatkan as-sa'adah, bahagia, nyaman, hidup di dunia maupun kelak di negeri akhirat. Antakuna suhbatahu ma'as salihin. Antakuna suhbatahu ma'as salihin. Berkawan dengan orang-orang yang saleh. Berparak lawan orang-orang yang saleh. Kenapa? Amun kita berparak atau berkawan lawan orang yang soleh, insya Allah kita akan tak umpat menjadi orang yang soleh. Kita berkawan lawan orang yang berjual minyak harum, awak umpat harum. Terpalit harum juga, boleh ke rumah kenapa jangan harum? Jumanya. Padahal behigaan lawan berjual tukang jual minyak harum aja. Dekati orang-orang yang soleh. Paraki. Kalau kita berparak lawan orang misalkan yang rajin berjamaah ke masjid, terpengaruh akan rajin umpat berjamaah ke masjid. Takawan rakat lawan orang nang katuju tulak bata tulak ke majelis ilmu, kena terjangkit, kena umpat tak akan rajin duduk tulak ke majelis ilmu. Takawan lawan orang nang rajin puasa, bakawan rakat tajangkit insyaallah kena melihat pina nyamannya puasa. Insyaallah akan tak umpat
menjadi orang yang rajinan puasa. Ini kita sudah masuk tanggal berapa Muharram? Pon? 9 kan? 8 kan 9? Nah, 9. Bulan Muharram ini salah satu dari al-ashhur al-hurum. Bulan 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 4 yang dimuliakan. Apa yang dianjurkan oleh Rasulullah di bulan Muharram? Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdhalus salah ba'dal faridati salatul lail. Puasa yang paling utama setelah bulan suci Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Mumpung namun ada kesempatan kawa bangun sahur lawan keluarga, anak bini, bawai, amun hendak ada niatan. Puasa yang afdal, yang utama paling baik setelah bulan Ramadan itu puasa di bulan Muharram. Dan salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam, salatul lail. Rawahul Muslim. Jelas itu dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, disunnahkan di bulan Muharram, terutama pada hari Asyura. Mun kada salah Kamis, ini hari Rabu isuk 10. Dianjurkan kita berpuasa di bulan Muharram, terutama di hari ke-10 bulan Muharram, yang rancak orang sambat, orang menyambat puasa Asyura. Sebenarnya dianjurkan itu hari ke-9 juga. Hari ini Tasu'a. Kalau Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um itu menganjurkan disunnahkan 3 hari sekaligus. 9, 10, 11. Kenapa? Apa keutamaannya puasa Asyura? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda Rasul ditakuni, apa gerang keutamaannya puasa Asyura? Isuk telah puasa. Yukaffirus sanah alma. Rawah Muslim. Menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah berlalu. Itu bagusnya puasa di bulan Muharram, terutama di hari yang ke-10 di bulan suci, di bulan Muharram dianjurkan. Kemudian apa yang dianjurkan lagi? Disunnahkan untuk meluaskan, membanyaki akan belanja hagan keluarga pada hari ke-10 Muharram tersebut. Isuk tuh nah, mun ada rezeki lebih, juki umanya lebih daripada nang ada. Man wassa'a ala iyalihi yawma Asyura wassa'a Allahu alaihi sa'ira sanati. Barang siapa melapangkan nafkah, membanyakakan, melapangakan, melebihiakan nafkah belanja kepada keluarganya, istri, anak, dan orang-orang yang ia tanggung nafkahnya. Siapa-siapa yang kita tanggung nafkahnya pada hari Asyura, maka Allah akan melapangkan rezeki baginya sepanjang tahun. Wassa'allahu alaihi sa'ira sanati. Mun ada rezeki lebih, nang rancak mengunjuki bini misalkan 50 lebihi kah 100 kah hari sok. Mudahan diloloskan rezeki pian seberataan. Bapak Ibu hadirin wal hadrat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita tadi. Bakawan naon urang nang rajin berjamaah, tak 4 insyaallah akan rajin berjamaah. Kenapa kadang tuh kita berpikir, oh, bakawan rakat nih. Urang membawai supan kita. Walaupun awal-awalnya supan
Supan kada tulak ke masjid lawan kawan. Allah biasa karena Allah bisa karena biasa. Nah, asalnya supan aja lawan kawan nih, menghormati kawan. Tapi lawas kelawasan hilang supannya tak. Tapi sudah karena ridha mengerjakan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara tanda-tanda selanjutnya, ciri orang yang akan nyaman, tenang, hidupnya bahagia, baik itu di dunia maupun kelak di negeri akhirat. 6 sudah. Yang ketujuh, an yakuna mutawadhi'an ghaira mutakabbir. An yakuna mutawadhi'an ghaira mutakabbir. Ciri alamat selanjutnya orang yang akan hidupnya tenang, nyaman, bahagia, hidup di dunia maupun kelak di negeri akhirat, inya selalu menjadi orang yang mutawadhi'an, tawadhu, merendah, ghaira mutakabbir, kada pernah sombong. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak bakalan bisa masuk surga orang yang terlintas di hatinya bergeretek rasa sombong, walaupun itu sebesar biji kulit sawit. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Orang yang akan merendah, tawadhu, ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sombong, lihat aja, akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Definisi sombong itu nang sebenarnya kayak apa kira? Misalkan orang datang bawa mobil ke masjid, sombong lah inya. Belum tentu. Inya bisi motor Alphard di rumah, ada 2 buah besusun. Kadi dipakainya rugi. Dipakainya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, bagus. Yang penting apa? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak daripada kebenaran dan merendahkan, menghina, meremehkan orang lain. Jangan dikira orang nang baaksi ke masjid begamis paling bagus, sandal paling larang dipakainya ke masjid. Lah, mau kena paling larang misalkan ibu-ibu. Belum tentunya sombong. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah mencintai sesuatu yang maha indah dan mencintai keindahan. Innallaha jamil, sesungguhnya Allah maha indah. Yuhibbul jamal, dan mencintai keindahan. Kita menghadap pejabat saja bilang necis benar, pakai jas, pakai parfum, pakai sepatu mencelang. Menghadap Allah Subhanahu wa taala berbaju dan babayanya paling buruk. Kenapa? Tapaling. Makanya salahlah orang misalkan ke masjid memotor, misalnya ujung sana kompleknya ada bisi kendaraan Jakawa sebenarnya, cuman nya turun memotor, salah lah kada. Yang penting hatinya kada menolak kebenaran Allah Subhanahu wa taala dan kada ada rasa hendak merendahkan atau meremehkan orang lain. Itu banyak orang yang memakai sandal paling bagus ke masjid, tapi ada pulangnya juga, buang buruknya aja. Ya jurulun semalam sandal nang bagus diambil, nang buruk ditinggal. Salah. Orang sudah apa sudah hilang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita sudah berusaha mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Cari kopiah yang paling bagus dipakai ke masjid. Menghadap ampun segala-galanya. Menghadap wali kota aja pian bilang berhimat.
bebaju paling bagus, apalagi menghadap gubernur, apalagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Cari yang paling bagus pakaian kita, yang paling indah. Dipepatotakan, ini sudah kubarin nikmat, sing banyakan ujar Allah kada disyukuri. Iyalah. Yakuna mutawadhi'an ghairu mutakabbir. Jangan kita sombong, jangan pernah hendak bertimbul. Ada rasa, rasanya dirasa sebenarnya. Sombong itu dirasa. Bukan di penampakannya, dirasa. Bila rasanya, oh, pokoknya di masjid ini aku bangda paling sugih. Nah, rasa nih timbul di dalam hati, mentang-mentang pakaiannya sudah turun, itu cobaannya turun ke masjid sudah bawa mobil, gamis paling larang misalkan dengan harga 1 juta, baju misalkan dengan harga 500, turun nih paling murah 500 baju misalkan. Kalau melihat baju orang biasa-biasa aja, wah merek biasa nih. Aku nah merek pun gue nih larang. Dalam hati ucap, oh bajuku lebih larang, rasanya keluar dah, aku paling sugih di sini. Nah itu merasa diri paling, oh aku paling alim di sini, udah danang bisanya mau pandar di muka sini misalkan. Oh aku paling hebat di sini, aku pejabat, yang lain biasa aja. Itu batarul haq wa ghamtun nas definisinya. Jangan kita jauh-jauh buang rasa nang itu. Biasa aja, santai aja. Santai aja muhanya aja Abah Guru, Abah Haji. Santai aja muhanya. Santai aja. Kada dicium tangan nih orang, kita guru misalkan dah. Dituhakan orang misalkan, kada dicium tangan orang, santai aja. Santai. Bawa santai. Kada disuruh orang ke muka, santai aja di belakang, ada apa-apa juga. Kenapa? Salah lah di belakang. Santai aja semuanya, santai. Biasa aja. Paling sugih kada di komplek kenangan nih, kada disuruh orang ke muka duduk, santai aja, ada apa-apa. Santai aja kita. Itu man tawadha'a rafa'ahu Allah wa man takabbara Allah. Ini kalau sudah dapat ilmu padi, semakin berisi, semakin bertunduk. Karena mau bercagat, orang merasa bertambah ilmu, ini akan merasa dirinya bertunduk pula. Oh aku ini bungul. Bertambah mengaji, oh aku ini ternyata jahil. Bertambah harta, oh aku ini kadang nggak pernah apanya. Sekalinya masih ada nang paling sugih, ada nang sugih lagi di atas kok. Bertambah kesugihan, ada lagi nang paling sugih di atas kok. Bertambah ilmu, ada lagi nang paling alim di atas kok. Ada lagi nang lebih alim di atas kok. Jadi santai aja kita. Kadang nang hendak, wah menggerutuk, gurunom. Kada diherani orang juga di situ datang udusagin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An yakuna mutawadhi'an ghairu mutakabbir. Jangan kita hendak pina piragah sombong, pina betimbul. Kalau pina jadi pikirakan orang teh deh. Bila kita tuh pina hendak pina betimbul, pina piragah lah. Bepiragah intinya. Kalau dipikirakan orang jadi haruan, ya lah. Haruan itu bila betimbul, mun kada ditumbak orang, disetrum orang. Jadi santai aja. Mungkin dipikirakan orang kan, wah, jurang ini tahu-tahu muha, bawa mobil ngos lalu lalang, kada pernah memberi salam, kada pernah menegur. Tak timbai orang paku, tak tawak orang, tak digores orang motornya. Nah, iya tadi dipikirkan orang, jangan. Aduh saya piraga santai aja, pokoknya santai aja. Santai aja muhanya aja karena ini.
biasa slow orang tuh, slow aja. An yakuna mutawadhi'an itu tanda selanjutnya. Ghairu mutakabbir, jangan kita hendak sombong. Mudahan berkat kita tawadhu, merendah, kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yang ke-8, an yakuna sakhiyan karima. Itu tanda alamat selanjutnya. Sakhiyan karima. Pemurah, menjadi orang yang pemurah. Ringan tangan membantu orang. Sakhiyan karima, menjadi orang yang dermawan atau pemurah. Dapat rezeki borongan hari ini, alhamdulillah 1 juta, langsung keluar duitnya 100.000 masuk ke celengan al-mukminin. Dapat rezeki hari ini, alhamdulillah 1 triliun masuk ke celengan 1 miliar. Dapat 10 juta, nah timbai kemana nih, panti asuhan sini Barina 1 juta langsung keluar. Ada Sumadang haul setahun lagi, kadang orang kumpulkan dulu, tumpuk dulu harta nih, 1 juta hari ini, 1 juta hari ini, 1 juta belum, terus saya dulu disumbangkan aja dulu jakatnya madang setahun, busi ya, isuk mati. Ada sawat bersedekah, ada sawat jadi orang yang dermawan. Mudahan kita menjadi orang yang termasuk golongan al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan bawah. Biar nang kada banyak, ada ringan tangan menyumbang, menjadi orang yang pemurah, rendah hati. Melihat orang nang ada mampu bujur, kelihatan nih bantu. Ini bantu. Ini bantu. Biar kada banyak. Jadi orang yang dermawan. Belum orang dermawan tuh kada harus nang sugih. Sugih banar nang bos batu bara kada. Kita gini kau jadi orang yang dermawan. Disebut orang dermawan tuh orang yang ringan tangannya membantu orang. Pemurah. Mudahan berkat kita membantu orang, kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyana kita. Bila kita tak membantu, Allah akan membantu. Kita sayang lawan nang di muka bumi, nang di langit sayang kita. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi nang di muka bumi ini, nang di langit akan menyayangi kita. Mudah-mudahan kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nang di langit tuh para malaikat juga senantiasa mendoakan kita. Berkat kita misalkan sayang lawan nang di muka bumi ini, murah hati lawan kita. Berapa sudah? 8. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 8 sudah. Di antara tanda-tanda alamat ciri-ciri orang yang akan nyaman, akan bahagia, mendapatkan sa'adah baik itu di dunia maupun kelak di negeri akhirat. Ulun ulangi sedikit. 5, an yakuna wara'an fi qalla au kathura min al-haram wasyubhat. Nya wara, kada ada kehendak sama sekali. Dengan sesuatu yang syubhat kada jelas sejak ada hendak, kada jelas syubhat itu kada jelas halal haram, masih rambang nah, kada hendak, apalagi yang sudah jelas-jelas haram. Kada. An yakuna wara'an fi ma qalla au kathura min al-haram wasyubhat. 5. Nang keenam, an yakuna an takuna suhbatahu ma'as salihin. Ini bakawan lawan orang-orang yang soleh. Mudah
Mudahan kita berkat baparak lawan orang yang soleh, berkat baparak lawan orang yang alim-alim, para habaib, tuan guru. Mudahan kita cinta lawan zurriyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kita cinta lawan orang menang senantiasa orang yang paling berjasa lawan kita Sayyidul wujud wa imamun likulli mawjud habibuna wa syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat kita menandak sidin di hati kita, mudahan kita lawan sidin di surga. Kenapa? Karena almar'u ma'aman ahab, seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai di surga Allah Subhanahu wa taala. Kelak di akhirat itu kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Jadi hati-hati bakawan, cinta lan artis itu kumpul artis. Makanya cinta itu lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An yakuna mutawadhi'an ghaira mutakabbir. Jangan kita sombong, merendah. Jangan kita sombong. Jangan jadi orang, jadilah orang yang tawadhu atau merendah. 8 an yakuna sakhiyan. Jadilah orang yang pemurah. Jadilah orang yang dermawan. Itulah di antara tanda-tanda ciri alamat orang yang akan nyaman hidupnya, bahagia, mendapatkan saadah baik itu di dunia maupun kelak di negeri akhirat. Itu 8 alamat atau ciri selanjutnya yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan, dijauhkan dari mara bahaya, malapetaka, penyakit dan lain sebagainya. Ini saja mungkin banyak minta ampun, banyak minta ampun, minta ridha, minta halal jika banyak terdapat salah dan khilaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat dan maunahnya. Ulun akhiri dengan ucapan hasbunallah. Hasbunallah